Halo, assalamualaikum, good morning. Jadi hari ini tuh pagi aku mau daily vlog. Kali ini aku mau membagikan aku mau siap-siap berangkat kerja nanti. Insya Allah pulang kerja aku akan ngelanjutin cerita yang kemarin, yang vlog yang kemarin ini sama kolaborasi sama Bunda. Nanti aku akan bikin vlognya tentang cerita how why I can speak English and why my college my college jadi jurusan kuliah aku tuh bukan bahasa Inggris, tapi kok bisa bahasa Inggris gitu, awalnya gimana sih kita tungguin ya prosesnya. Tapi aku mau kerja dulu, udah mau jam 6. Dadah, assalamualaikum. Sudah terbit dan sudah dipasangkan sudah Hi, back to me. Lanjut ya, aku mau cerita-cerita lagi tentang topik lanjutan dari kemarin. Cerita-cerita tentang gimana aku bisa bahasa Inggris tanpa kuliah jurusan bahasa Inggris dan tanpa tanpa kuliah jurusan bahasa Inggris. Aku lemes banget sih. Muka aku. Oke, jadi sesuai dengan judul vlog kemarin. Judulnya apa? Kalian udah lihat belum? Judulnya apa? Ya. Kemarin judulnya vlog aku sama Bu Indi itu jadi babysitter plus guru bahasa Inggris dari tahun 2011 sampai 2014. Iya betul, itu judulnya. Jangan lupa tonton dan jangan lupa subscribe. Oke, lanjut ya. Nungguin ya. Jadi begini. Aku dulu itu pernah kerja di Singapura. Itu sebabnya aku bisa bahasa Inggris. Kerja di Singapura sebagai apa? Kerja di Singapura jadi TKW dan jadi seorang babysitter. Nanti di vlog selanjutnya aku akan cerita-cerita kenapa aku memutuskan untuk kerja di Singapura. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu. Jadi di tahun 2009 sampai 2011 itu aku bekerja sebagai babysitter di keluarga Singaporeans itu sebuah keluarga yang asli Singapura, dan mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi otomatis aku dipaksakan dengan keadaan yang aku harus belajar
bahasa Inggris. Dan untungnya waktu itu bos aku waktu itu kayak ngebeliin kamus kayak gitu. Kebetulan anaknya itu yang gede itu umurnya 6 tahun, dan aku belajar banyak dari anaknya itu, namanya Xavier. Sebenarnya aku punya keinginan sih suatu saat nanti aku tuh bisa ketemu sama mereka dan bisa ngevlog bareng. Jadi aku punya memori gitu ya, aku bisa ngevlog sama my ex boss. Seru kan? Gimana? Setuju nggak? Bagus nggak? Dan komen di bawah ya, nanti selanjutnya aku mau bikin vlog apa lagi gitu. Kadang-kadang aku kan kayak kehabisan ide gitu mau ngevlog apa. Oke, lanjut. Jadi waktu itu sih aku belajar banyak dari seorang anak kecil yang umurnya 6 tahun. Aku ajakin ngobrol aja, aku nggak ngerti, udah yang penting ngobrol aja gitu. Terus aku lihat-lihat buku-buku pelajarannya, aku lihat buku-bukunya, aku nanya. Aku justru banyak belajarnya sama anak kecil. Terus kemudian kebetulan bos aku baik. Dalam hidupku kok aku dikelilingin sama orang baik ya, itu namanya rezeki. Kalau kita tujuannya baik, insya Allah kita ketemu juga sama orang-orang baik, kita diketemuin dengan hal-hal yang baik. Makanya kuncinya kalian harus punya tujuan baik dalam hidup. Tujuannya yang penting baik, pasti akan ditemukan sama orang-orang baik, akan ditemukan dengan hal-hal baik. Dan kayaknya itu juga pengaruh dari doa seorang ibu aku tercinta yang lagi nonton. Thank you so much for your love. Gak ngerti bahasa Inggris. Makasih banget udah selalu ngedoain aku, udah selalu support aku melalui doa-doamu yang begitu tulus. Terus lanjut. Jadi aku di situ kerja selama 2 tahun setengah, karena waktu itu aku mau renew tapi aku nggak jadi. Nah, aku pengen ke Indonesia aja. Lalu setelah tahun 2011, singkat cerita, dengan kemampuan aku, dengan background aku yang ngejaga anak, dengan background aku yang udah lancar bahasa Inggrisnya, otomatis sih, singkat cerita aku kerja di tempatnya Bu Indri, ngejaga anak beliau, karena beliau juga seorang wanita karir, dan suami beliau juga bekerja, jadi mereka sama-sama sibuk. So singkat cerita, mereka mempercayakan anaknya kepada saya dengan kebetulan anak beliau itu sekolahnya di international school, jadi they need the people to take care of her kids, seorang yang bisa bahasa Inggris, seorang yang punya kemampuan bahasa Inggris. And siapa dia? It's me. Jadi alhamdulillahnya dengan kemampuan itu aku bisa menggunakan kemampuanku untuk ngajar juga, untuk ngejaga juga gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu meskipun aku itu nggak kerja di PT, tapi gajinya juga distandarin sama UMR waktu itu. By thank you so much. Dan satu lagi, waktu itu 1 tahun setengah setelah aku ngajar, aku aku kayak memutuskan untuk kuliah gitu. Dan
kebetulan mereka juga mendukung banget. Terus akhirnya aku, singkat cerita, aku kuliah guys, alhamdulillah di umurku yang udah berapa ya, di umurku yang udah 23 atau 24 gitu. Banyak sih yang komen kayak, ih udah umur segitu ngapain sih kuliah, buat apa gitu, cewek juga ngapain. Ada orang yang bilang kayak gitu. Am I sad with that statement? No, aku gak akan sedih dengan kata-kata orang yang ngata-ngatain. Jadi akan selalu ada ya dalam hidup kita tuh orang yang ngatain ini, ngatain itu, atau ngomen ini, ngomen itu gitu. Itu bukan kalian aja, saya juga mengalaminya. Tapi jangan fokus sama omongan orang, yang penting kita fokus sama tujuan kita. Ih kok udah umur segitu duit bukannya buat ini malah dibuat kuliah. Ada yang bilang seperti itu, terutama orang-orang yang tidak menomorsatukan pendidikan. Apakah pendidikan itu menjamin seorang untuk sukses? Tidak, tapi seenggaknya pendidikan itu menciptakan peluang buat kita. Apa kita ingin kerja di kantor atau kita bisnis, kita jadi punya kayak opsi yang lebih gitu loh. Kalau kita punya, misalkan kita punya ijazah, apakah ijazah menjamin kepintaran seseorang? Tidak, tapi seenggaknya kita punya opsi yang lebih. Misalkan kita misalkan kalau orang yang punya ijazah sama enggak itu kan opsinya lebih banyak kan yang punya ijazah, seenggaknya bisa buat kerja di kantor atau buat apa. Tapi kalau orang yang nggak punya ijazah, bukan berarti mereka nggak bisa sukses. Banyak juga orang yang nggak punya ijazah itu sukses, tapi seenggaknya kalau udah mentok ada opsi gitu. Intinya lebih banyak opsi menurut aku. Menurut kalian gimana? Ya begitu. Oke, itu dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Karena ini udah malam, jadi waktunya untuk siap-siap untuk istirahat. Besok aktivitas lagi, besok work again. So, itu dulu vlog kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan dari kisah aku bisa bisa memberikan pelajaran. Kok pelajaran sih? Mudah-mudahan kisah aku, nggak tahu sih inspiratif atau enggak, tapi aku ingin berbagi kisah aja. Oke, itu dulu vlog kali ini dari aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ikutin terus ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.